طيب يا إخواني الطلاب ويا أخواتي الطالبات أحييكم تحية إسلامية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rudi Hartono. Saya dari Desa Bulmatet, Karangpenang, Sampang. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab di kampus Institut Agama Islam Negeri Madura yang terletak di Pamekasan, Jawa Timur. Nah, selanjutnya kami di sini akan memaparkan 4 kebijakan dari Kampus Merdeka. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita mengenal Kampus Merdeka itu sendiri. Jadi, Kampus Merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Ini merupakan sebuah implementasi dari visi misi yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo guna menciptakan adanya sumber daya manusia yang lebih unggul. Perencanaan pada konsep Kampus Merdeka ini pada dasarnya hanya perlu untuk mengubah peraturan menteri saja. Konsep kampus yang merdeka rencananya akan segera dilangsungkan untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih berkualitas. Dalam penerapannya, konsep ini nantinya mahasiswa akan diberikan keleluasaan selama 2 semester pada program belajarnya untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Konsep ini pada dasarnya menjadikan mahasiswa untuk lebih bersosialisasi dengan lingkungan di luar kelas. Jadi, mahasiswa nantinya secara tidak langsung akan diajak untuk belajar caranya hidup di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk dapat mengenalkan adanya dunia kerja pada mahasiswa sejak dini, sehingga kemudian mahasiswa akan jauh lebih siap kerja setelah nantinya lulus dari sebuah perguruan tinggi yang tersedia. Adapun tujuan dari penerapan kampus yang merdeka adalah agar mahasiswa nantinya memiliki kemampuan untuk menguasai beragam keilmuan yang berguna di dunia kerja nantinya. Dalam kampus yang merdeka sendiri ada 4 hal yang disampaikan oleh Menteri Nadiem Makarim. 4 hal tersebut akan saya bahas secara lengkap dalam pembahasan selanjutnya. Adapun 4 kebijakan tersebut, yang pertama adalah mengubah PTN Setker menjadi sebuah PTN BH. Dalam kebijakan Kemendikbud dalam kaitannya dengan penerapan kampus yang merdeka adalah mengubah PTN Setker untuk kemudian menjadi PTN BH. PTN Setker adalah sebuah perguruan tinggi negeri dengan status sebagai satuan kerja di mana dalamnya terdapat layanan umum yang tersedia. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengubah PTN Setker menjadi PTN BH, perguruan tinggi negeri dengan kekuatan badan hukum. Perubahan yang dilakukan pada penerapan kampus merdeka tersebut dikarenakan tuntutan yang ada saat ini telah bergerak dengan sangat cepat. PTN Badan Hukum nantinya dipastikan akan dimiliki oleh semua kampus agar dapat berkompetensi. PTN Badan Hukum nantinya dipastikan akan dimiliki oleh semua kampus agar dapat berkompetisi di panggung dunia tentunya. Pada dasarnya, semua PTN dengan status badan hukum nantinya akan mendapatkan keleluasaan untuk dapat bermitra dengan adanya industri. Ini juga berkaitan dengan adanya keleluasaan pihak kampus untuk melakukan proyek komersial nantinya. Adanya PTN badan hukum nantinya juga dapat melakukan perubahan pada pengaturan keuangan dengan cepat sesuai dengan yang paling dibutuhkan. Sedangkan untuk kebijakan yang kedua adalah adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Salah satu kebijakan lainnya yang diterapkan dalam kampus yang merdeka adalah adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Kebijakan ini berkaitan dengan program reakreditasi yang pada dasarnya bersifat otomatis untuk semua peringkat dan juga bersifat sukarela bagi perguruan tinggi. Pada dasarnya dalam penerapan kampus yang merdeka, kedepannya akreditasi tetap berlaku selama 5 tahun dan bisa diperbaharui secara otomatis.
Adanya akreditasi A akan diberikan pada setiap perguruan tinggi yang nantinya bisa berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Adapun untuk kebijakan yang ketiga adalah membuka prodi baru. Selanjutnya, dalam penerapan kampus Merdeka, Nadiem Makarim menetapkan kebijakan lain yang akan diterapkan kepada setiap perguruan tinggi, baik itu PTN ataupun PTS. Kebijakan ini berkaitan dengan otonomi bagi setiap perguruan tinggi, baik PTN ataupun PTS, untuk membuka atau mendirikan sebuah program studi yang baru. Otonomi pendirian prodi yang baru nantinya akan diberikan jika sebuah PTN atau PTS telah memiliki akreditasi A ataupun B. Nadiem melanjutkan bahwasanya hak otonom tersebut diberikan jika telah melakukan kerjasama dengan organisasi atau universitas yang masuk pada QS Top 100 World Universities. Dalam penetapan kebijakan ini ada pengecualian bahwa program pendidikan dan juga bidang kesehatan. Kerjasama yang dilakukan tersebut mencakup pada penyusunan kurikulum, praktik kerja lapang atau bisa dikatakan magang, dan juga menempatkan kerja bagi mahasiswa. Dalam pembukaan atau pendirian prodi baru, nantinya Kemdikbud akan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi serta mitra prodi dalam melakukan pengawasan. Sedangkan untuk kebijakan yang terakhir atau yang keempat, yaitu adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Nadiem mengatakan bahwasanya apapun yang dipelajari seringkali hanyalah menjadi sebuah starting point saja yang dimiliki. Adanya kebijakan untuk melakukan kegiatan selama 2 semester di luar kampus pada dasarnya menjadi sebuah bentuk kemerdekaan yang didapatkan oleh mahasiswa. Kegiatan di luar kampus bisa dilakukan dengan berbagai macam hal, mulai dari magang atau praktik pada suatu organisasi, mengajar pada sebuah sekolah di daerah terpencil. Pada dasarnya juga menjadi salah satu contoh penerapan kegiatan 2 semester di luar kampus. Mahasiswa juga bisa melakukan kegiatan bantu riset atau penelitian dosen, serta membantu mahasiswa sarjana S2 dan sarjana 3 melakukan penelitian. Adanya kebijakan kampus Merdeka yang berikan keleluasan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kelas akan mendorong mereka untuk mandiri. Kampus yang berikan keleluasaan pada mahasiswa untuk kegiatan di luar kelas akan membantu mereka lebih tahu penerapan ilmunya dalam suatu bidang kerja. Ini akan membantu mahasiswa untuk kemudian bisa lebih siap menghadapi dunia kerja yang saat ini semakin sulit. 4 kebijakan tersebut pada dasarnya akan mendorong keberhasilan pada penerapan kampus Merdeka yang diterapkan nantinya. Semua pihak tentu perlu mendukung adanya penerapan kampus yang merdeka dan membantu mahasiswa lebih siap menjadi sumber daya manusia yang unggul. Adapun latar belakang saya mengikuti program mengajar dari rumah yang kita sebut dengan MDR, karena program PDR atau belajar dari rumah saya anggap tidak begitu efektif, karena banyak siswa yang kesulitan karena menerima materi tidak secara tatap muka. Jadi, dengan adanya program mengajar dari rumah sangat membantu adik-adik siswa dalam memahami materi yang tidak dipahaminya dalam program belajar dari rumah. Dan juga program mengajar dari rumah dilaksanakan di sekitar rumah dengan ruang lingkup dusun ataupun RT. Jadi saya sangat bersimpati sekali dalam mengikuti program ini, yakni program mengajar dari rumah, dikarenakan melihat kesemangatan para siswa dalam belajar. Adapun objek program mengajar dari rumah, saya memilih salah satu sekolah madrasah diniyah sore yang berada di desa saya. Dalam hal ini saya mengajar di kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Adapun materi yang
kami berikan kepada mereka atau adik-adik siswa, yaitu materi bahasa Arab dengan kitab pegangan, yaitu kitab Manhaj Al-Lughah Al-Arabiyah yang merupakan kitab Yayasan Al-Khairat. Untuk di kelas 2 kami berikan materi mufradat karena mengikuti buku pegangan, yaitu mufradat atau kata-kata anggota badan, keluarga, kamar belajar, dan bumi. Sedangkan untuk kelas 3 kami berikan materi juga sesuai dengan buku pegangan yang ada, yaitu hiwar, berupa hiwar percakapan yang berjudul perkenalan, ke sekolah, kamar mandi, dan di kelas. Sedangkan untuk kelas 4 kami juga memberikan materi yang sesuai dengan kitab pegangan yang berupa hiwar percakapan yang dengan judul lapangan yang dikerjakan teman-teman setelah bangun tidur dan makan malam. Itulah materi-materi yang kami berikan kepada adik-adik siswa. Selain itu, kami juga mengajar salah satu santri dengan tema Anasir Al-Lughah, lebih khususnya ilmu nahwu. Kami di sini mengajar bab kalam yang berupa pengertian dan syarat-syarat kalam. Selain itu juga kami mengajar teman-teman kampus, adik-adik prodi kampus yang kurang memahami materi yang disampaikan dalam program belajar dari rumah yang berupa ilmu nahwu tentang al-i'rab. Sedangkan untuk metode yang kami berikan, yang kami terapkan dalam mengajar dari rumah, yaitu untuk kelas 2 kami menerapkan metode menghafal karena kosakata harus dihafalkan dalam bahasa Arab. Sedangkan untuk kelas 3 sama kelas 6 itu kami menerapkan metode terjemah. Jadi kami menerjemah, membaca terlebih dahulu hiwar yang ada di kitab, lalu menterjemah. Setelah itu saya menyuruh mereka untuk mempraktekkan isi hiwar tersebut dengan teman sebangkunya, lalu menyuruh mereka untuk maju ke depan dua-dua. Adapun untuk di luar kelas, untuk adik-adik santri dan teman-teman kampus, kami menerapkan metode ceramah seperti itu dan dicampur dengan metode diskusi. Sedangkan untuk kondisi sebelum dan sesudah program sudah sangat jelas. Dengan adanya program ini, mereka banyak memahami materi yang mereka sebelumnya tidak memahami, baik dari mufradat maupun hiwar atau percakapan. Selain itu juga dari ilmu nahwu, baik dari kalam maupun al-i'rab.